kayaknya prodi-prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri itu mending ditutup saja deh gitu ya. Justru yang lulusan usuluddin, adab, dakwah, syariah itu lebih kecil angka penganggurannya daripada lulusan ekonomi dan hukum kan. Sebetulnya orang Indonesia itu mampu berpikir enggak? Sebetulnya orang Indonesia itu punya otak enggak gitu. Punya otak enggak? Bisa berfilsafat sejajar dengan para filsuf dunia enggak? Nah, kalau yang nabi-nabi Nusantara ini kan pertanyaan yang sama saya taruh di Nusantara. Oke. Apakah Nusantara ini punya nabi? Gitu. Mampukah Nusantara ini melahirkan agama sendiri? Kenapa kok kita memeluk agama global? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder People, jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan hari ini kita kedatangan seorang scholar besar yang sangat produktif, menulis buku-buku tentang filsafat, tentang tradisi agama, tentang keragaman, juga berpengalaman mengelola perguruan tinggi besar di Indonesia, di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yaitu Profesor Dr. Al-Makin. Gimana Mas Makin kabarnya? Baik Mas Syifa. Baik. Makasih sudah datang lagi ke Wonder Home ini. Setelah beberapa waktu lalu kita juga pernah podcast ya di sini. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Dan setelah 6 tahun berjalan itu banyak sekali buku-buku yang beliau tulis. Salah satunya adalah ini, Dari Athena sampai Nusantara, Pengantar Filsafat Dunia tentang Manusia, Nalar, Agama, dan Kekuasaan. Nah, nanti kita juga akan bincangkan soal ini. Selain juga ini buku-buku yang lain, Nabi Nusantara dan macam-macam yang lain lah ya. Ini Mas Makin, ini karena Mas Makin meskipun profesor ini juga kakak kelas saya manggilnya Mas Makin atau Cak Makin gitu aja Mas Makin. Santai. Oke, Cak Makin. Sebelum kita ngobrolin tentang tulisan-tulisan buku-buku dan pemikiran Cak Makin di buku ini ya, tentang filsafat, tentang agama, macam-macam. Ini saya ingin Cak Makin paling tidak memberi pandangan terlebih dahulu tentang dunia pendidikan di Indonesia. Nah, hari-hari ini kan kita dihebohkan, dikejutkan dengan pernyataan pejabat tinggi negara yang menyatakan bahwa kayaknya prodi-prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri itu mending ditutup saja deh gitu ya. Saya ingin tahu pandangan Cak Makin sebagai ilmuwan, sebagai mantan rektor, gimana? Apakah memang sebegitu penting institusi pendidikan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri? Terus gimana nasib ilmu-ilmu sosial, humaniora yang mungkin nggak langsung bersentuhan dengan industri gitu? Ini jelas salah pemahaman ya. Salah pemahaman ya. Penutupan dan lain-lain ini kan akan menyesal nanti. Akan menyesal orang Indonesia jika banyak ilmu yang ditutup. Yang pertama bahwa pendidikan kita itu dalam jangka kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun terakhir ini memang diarahkan ke industri. Dan itu tidak tepat. Sangat tidak tepat ya. Misalnya dulu kan ada Kampus Merdeka. Ya, sebelumnya ya di Kementerian Pendidikan dan Riset ya waktu itu. Bahwa perguruan tinggi itu merupakan lanjutan atau tangan panjang dari industri. Ini tidak benar. Tidak benar. Iya, dengan dunia usaha, dunia industri, tidak benar. Itu sudah tidak tepat itu. Pendidikan itu jauh lebih luas dari itu, jauh lebih berjangka panjang. Ya. Tidak bisa pendidikan itu dinilai jangka pendek dan tahun per tahun. Ya ibaratnya menanam pendidikan itu abad. Berabad ya, masa abad panen yang akan menghakimi ya.
Ya kalau ibaratnya kata pepatah Cina kan, kalau Anda ingin bahagia berabad-abad ya didiklah warga negara. Dalam ajaran Konghucu itu ya. Kalau ingin bertahan 5 tahun ya tanamlah pohon. Oh gitu ya. Kalau bertahan setahun tanamlah padi. Tapi kalau ingin bertahan berabad-abad, pendidiklah manusia. Jadi pendidikan tidak bisa diukur dengan berapa yang masuk kerja dan enggak. Memang harus ada pendidikan yang arahnya kerja, yang itu biasanya disebut vokasi. Vocational itu ya. Education. Dan beberapa pendidikan memang diarahkan ke industri dan ke lapangan kerja ya, misalnya teknik ya, atau dalam bahasa Yunaninya itu teknik. Dalam bahasa Latin juga sama masih teknik ya, makanya lahirlah teknologi kan, itu dari kata teknik gitu. Teknik gitu. Itu memang arahnya ke sana. Ya harus ada yang bisa jadi insinyur, membangun jembatan, membangun jalan, membangun bendungan. Kemudian secara praktis nyata karyanya secara materi. Tapi pendidikan ini sudah ribuan tahun berfungsi sebagai pendidik yang menjadikan manusia. Ya, misalnya di Cina itu ya, pendidikan warga negara itu istilah mereka ren ya, kebajikan. Kebajikan ya. Begitu juga di Yunani kuno ya. Ya itu kan sudah ribuan tahun kita berbicara, tidak sekarang ini. Warga negara yang baik harus dididik untuk membangun demokrasi. Ya. Begitu juga Romawi ya. Dan ingat, kita sebagai umat Islam harus mengingat Baghdad dan Damaskus ya, Abbasiyah dan Umayyah juga sama. Pendidikan mereka ya tidak serta-merta diserap oleh industri, karena zaman itu industrinya masih sederhana kan. Tetapi bisa berkontribusi ribuan tahun. Misalnya langkah yang diambil oleh Baitul Hikmah di Baghdad kan, menerjemahkan karya-karya dari Yunani ke Suryani kemudian ke Arab. Lahirlah filsafat Islam. Lahirlah ilmu pengetahuan Islam. Ya. Jadi pendidikan ini jangkanya sangat panjang ya, ribuan tahun bahkan. Nah begitu juga setelah Perang Dunia II ya. Setelah Perang Dunia II kan ya kita tahulah dunia berubah. Saya kira saya bahas juga di sini. Setelah Perang Dunia II, dunia bertambah tersegregasi dengan adanya profesionalisme. Misalnya filsafat ya di Fakultas Filsafat. Bukan lagi sebagai mother of sciences gitu kan. Hukum ya, Fakultas Hukum ya. Sehingga ilmu ini terpecah-pecah, lahirlah spesialisasi. Dan ini manusia menjadi mekanik ya. Manusia kata kritikal maksulu tak lebih dari alat produksi kan. Alat produksi. Jadi instrumen saja. Padahal manusia bukan. Manusia adalah komponen yang sangat penting yang tidak hanya dilihat dari sisi homo economicus atau manusia dari sisi ekonominya. Tapi manusia itu ya yang membangun negara, yang mewarnai bumi, yang menebang pohon, sekaligus yang menanam pohon. Perusak dan nah kalau semua yang tidak relevan dengan industri babat ya habislah kita. Akan menyesal, tutup Indonesia. Artinya kalau ilmu-ilmu yang memang secara dari awalnya didesain untuk industri kayak vokasi tadi itu, mungkin to some extent juga yang prodi-prodi sifatnya STEM gitu ya, yang science, technology, engineering gitu. Math gitu, mungkin ada langsung relevansinya dengan industri. Ya. Tapi yang ilmu-ilmu sosial, apalagi yang humaniora itu mungkin nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apa perannya dalam konteks itu tadi industri. Tapi kontribusinya coba. Nah, kita kan begini ya, kelemahan Indonesia sampai hari ini. Saya kira banyak jurnal yang ditulis ya, dari sisi pendidikan dan dari sisi ilmu pengetahuan. Kelemahan kita satu. Berpikir kritis. Critical thinking. Kita berpikir tidak kritis. Kita menjadi seperti repetitif. Seperti ya dalam bahasa buku saya ini, ritualistik dan seremonial. Pokoknya formalitas lah. Yang penting formalitas. Dan birokratis ya.
Formalitas, birokratis, repetitif, seremonial. Pokoknya diulang-ulang aja. gitu Nggak ya. kreatif ya. Kreatif. Dan industri kira-kira seperti itu. Nah, maka jangan pernah kita meninggalkan berpikir yang reflektif dan kritis. Dan itu disumbang oleh ilmu-ilmu humaniora dan Ilmu-ilmu yang sosial. tidak masuk industri. Ya nggak masuk industri. Ya, jadi dulu kan ada istilah kerja. Kerja. Nggak usah orang pintar, nggak usah intelek, nggak usah baca buku. Yang penting kerja. Kita membutuhkan orang yang kerja. Sumbangannya apa? Ini salah berpikir seperti itu. Nggak benar itu. Itu sama dengan diri itu. kerja tanpa berpikir, hasilnya bisa kita lihat sekarang kan. Iya. Jadi ada banyak kesalahan prosedur kerja yang tidak dipikirkan, tidak dikritisi, akhirnya hancur kita. Tanpa fondasi, Berpikir yang matang, tanpa planning, tanpa evaluasi. Pokoknya yang penting manuver, kerja, tanpa kritik. Ya sama juga dengan situasi saat ini kan. Pokoknya semuanya satu golongan, satu kelompok berkumpul gemuk gitu tanpa dikritik. Dan kalau dikritik marah. Ya ini akibat dari kerja. Akibat dari kurikulum merdeka terus terang. Saya tidak setuju dengan kurikulum merdeka terus terang. Karena tidak semua ilmu bisa dihubungkan dengan tempat kerja secara langsung. Akibat dari pragmatisme yang sudah overdosis. Akibat dari orang-orang mencemooh akademik, orang-orang tidak suka buku, anti intelektual, anti berpikir, yang penting bermanfaat, yang penting bisnis itu ya. Manfaat diukurnya dari sisi bisnis dan dari ekonomi. Sisi bisnis, dan itu sangat singkat. Dan politik tentu saja ya, kekuasaan ya. Inilah sekarang ini yang kita rasakan. Dan ini mau diperparah lagi. Jadi kalau kita menanam misalnya mata kuliah filsafat atau sosiologi atau antropologi, itu ribuan tahun usianya. Ribuan tahun ya. Ya misalnya Clifford Geertz menulis itu kan sudah berapa? 50 tahun. 60-an. 50 tahun. Kita masih merasakan itu. Intinya ya, hari ini. Perdebatannya, terus kemudian ya perbincangan soal. Benedict Anderson menulis. Sampai sekarang masih relevan untuk melihat Indonesia. Begitu juga Hamka. Hamka kan tidak masuk industri kan. Buya Hamka menulis tafsir, novel, tafsir. Tenggelamnya kapal Enderwich. Tidak masuk industri itu. Tapi manfaatnya sampai sekarang. Membentuk manusia. Sanusi Pani. Dia menerjemahkan beberapa serat ya. Muhammad Yamin. Membaca Sutasoma dan Negara Kertagama. Jadilah Garuda. Ini semua mau dihapus. Itu yang mendirikan Indonesia mau dihapus. Dan itu tidak masuk industri loh ya. Atau mungkin ada argumen sebaliknya, devil advocate lah kira-kira. Itu kan masa pembentukan bangsa sudah selesai. Sekarang kita mengarah ke depan. Kalau misalnya sebagai itu tadi petinggi negara di bidang pendidikan itu bertanya, apa yang bisa dikontribusikan ilmu-ilmu semacam itu di masa yang akan datang? Mungkin di masa lalu iya, kalau di masa depan dalam konteks kemajuan teknologi, industrialisasi itu di sisi mananya yang jauh lebih sebaliknya. Jadi sekarang dengan era artificial intelligence ini, era digitalisasi, era media sosial, justru disitulah pentingnya berpikir kritis. Pikir kritis. Coba sekarang mahasiswa kita ya kan, kita kan dosen semua. Kalau ditanya kan langsung konsultasi ke HP-nya. Langsung. Gemini, ada Dola, ada ChatGPT, ada berbagai macam AI. Mereka kan membaca dan mereka tidak memahami apa yang dibaca, kan kayak beo. Suruh nutup gini. Mingkem ini nggak bisa. Dan begitu juga kalau nulis paper, makanya saya selalu menekankan menulis pakai tangan ya. Jadi makalah itu, tapi kan enggak hilang, kosong gitu, enggak ada apa-apanya. Ya sekedar memindah kata-kata saja. Tapi ditanya yang nulis siapa, kan enggak paham itu. Makanya ilmu tentang berpikir, misalnya ilmu filsafat,
Ilmu tentang bagaimana masyarakat ini berkembang yang disebut sosiologi. Ilmu tentang bagaimana nasib manusia ini namanya antropologi. Ilmu tentang bagaimana demokrasi ini berjalan. Science, political science. Sejarah ya, melihat perkembangan. Oh, tidak bisa itu dihilangkan, tidak bisa itu ditutup ya. Yang ada seharusnya perkuatlah yang teknologi, tapi yang ini itu juga diperkuat. Tapi kalau memang teknologinya dong ditambah. Wong penduduk Indonesia ini banyak, 280 juta. Dan kalau misalnya dianggap wah ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu itu tidak ada manfaatnya. Coba kita lihat statistik. Statistik lulusan. Saya punya data karena saya dulu rektor ya. Mulai dari tahun 2010 saya kira ada datanya. Berapa angka pengangguran dan lulusan apa saja. Justru yang lulusan usuluddin, adab, dakwah, syariah itu lebih kecil angka penganggurannya daripada lulusan ekonomi dan hukum. Gitu ya? Menarik kan? Dan itu udah lama, data itu udah lama, udah di publikasi, saya tulis juga data itu. Simpel sebetulnya, sederhana penjelasannya. Ketika orang itu kuliah di usuluddin misalnya seperti saya, jurusan tafsir gitu kan, nggak ada industrinya, industri tafsir nggak ada. Memproduksi tafsir. Jurusan hadis juga nggak ada. Jurusan filsafat ya nggak ada itu kan. Nggak ada industrinya, nggak bisa pakai digocekkan juga nggak bisa. Oh, industri dakwah di televisi. Dan itu bukan lulusan tafsir itu. Bukan lulusan tafsir lagi banyak artis yang jadi banyak artis yang ganteng, yang seksi, yang teriak-teriak gitu ya. Itu nggak pernah lulusan tafsir itu kan. Orang yang sekolah di humaniora seperti usuluddin misalnya. Itu justru malah kreatif karena mereka kritis. Ininya terasa. Iya, mereka bisa buka bakso, pecel lele, helm, reparasi jam, nyalek, LSM. Jadi 75% pemasok tenaga LSM di seluruh Indonesia itu PTKI, Perguruan Tinggi Agama Islam. 75%. Itu data 2020 atau berapa itu waktu itu. Saya pegang waktu itu ya. Demikian juga bisa dikatakan 50-40 para aktivis politik, mulai dari caleg, tenaga ahli, staf ahli di partai politik, itu dari lulusan PTKI. Background PTKI. Disuruh jadi menteri kehutanan kayak sekarang ini, itu kan tafsir juga itu. Ya, itu mau ditutup, suruh ngurusin hutan. Mau ditutup. Jadi kita tidak bisa berpikir linear bahwa setelah ini jadi ini, itu tidak bisa. Ya memang kita secara teknis, secara teknologi kita jauh ketinggalan dibandingkan Cina, Singapura, India, jauh kita. Bukan karena kita mempelajari sosial, tidak salah itu. Karena kita tidak mempelajari teknologi. Karena nggak belajar teknologi. Jadi tidak ada hubungannya kalau sosial yang ditutup, teknologinya maju. Bisa jadi malah hilang dua-duanya. Ya saya teringat kayak ini misalnya siapa Steve Jobs ini. Ini kan teknologinya dia sendiri, tapi belajarnya kan di ashram. Di ashram gitu. Belajar tentang warna, tentang puisi, tentang macam-macam gitu. Dia belajar Buddhisme, Hinduisme. Ya. Gitu ya. Jadi dimensi critical thinkingnya tadi itu diasah, dan jangan kalau ini dimatikan. Ya teknologinya hanya jadi robot saja kemudian ke sana saja. Ya, situasi sekarang ini siapa sih yang sangat bersyukur situasi sekarang ini? Siapa sih yang memuji-muji situasi sekarang ini? Saya kira kalau Anda tidak punya posisi jadi warga negara biasa, atau jadi dosen, jadi guru, jadi tukang bakso, atau yang punya warung yang lagi tutup, saya kira tidak bersyukur kondisinya. Ini kenapa? Karena kita tidak berpikir kritis sejak awal. Yang penting kerja. Ya. Ada perintah, patuhi, laksanakan. Udah gitu aja. Siap, laksanakan, siap salah. Iya, siap salah. Gitu. Pokoknya ada gitu. Oke, nah ngomong-ngomong tentang ini lagi
berpikir kritis ya, pentingnya berpikir kritis. Salah satu pondasinya itu kan ya ini tadi kita ngomong tentang filsafat gitu, tentang filsafat, tentang filsafat, tentang tentang sejarah. Itu adalah pondasi critical thinking. Dan itu presidennya bukan hanya sekarang dibutuhkan. Presidennya tadi sudah sempat disinggung oleh Cak Makin, itu tradisi yang tersebar di mana-mana, dari tradisi mungkin Mesir kuno, dari tradisi Persia, tradisi Yunani dan segala macamnya. Nah, kalau di sini Cak Makin ya dari Athena sampai Nusantara ini tadi, tradisi itu berkembangnya bagaimana, dan kemudian kira-kira manfaat atau kontribusinya bagi masyarakat saat itu kayak gimana? Nah, jadi begini. Kenapa saya menulis buku ini? Sederhana, setiap kali saya mengajar di Usuluddin itu kan mata kuliahnya macam-macam, agama dan globalisasi, sejarah dunia, kemudian kitab suci, ya, perbandingan agama dan lain-lain. Setiap saya mengajar S1, S2, S3, saya kecewa terhadap wawasan atau jangkauan visi para mahasiswa yang sangat sempit. Jadi kelemahan kita adalah tidak bisa berpikir global, tidak bisa memetakan dunia, dan tidak bisa menunjukkan posisi kita itu di mana. Dan itu kelemahan secara umum seluruh mahasiswa Indonesia, bahkan kita semua. Iya, komunitas perguruan tinggi akademik Indonesia juga gitu ya. Jadi kalau ditanya gitu ya, awal peradaban itu di mana? Mekah, Madinah gitu kan. Mentok di situ gitu. Asal manusia aja, Pak. Nabi Adam di Mekah gitu kan. Nah, itu Mekah itu kan baru 1400 tahun yang lalu. Berarti kan usia peradaban manusia 1400, dan sebelum Mekah dan Madinah itu ndak ada manusia, ndak ada peradaban. Nggak ada sejarah dan sebelumnya. Itu umum di mahasiswa kita bahwa asal muasal semuanya itu Makkah dan Madinah. Sebelum itu tidak ada apa-apa. Nah, maka saya salah satunya menulis buku ini, dan buku saya sebelumnya juga membahas hal yang sama ya, keragaman dan perbedaan nabi-nabi Nusantara, antara Barat dan Timur dan lain-lain. Tapi khusus buku ini saya memang sengaja menunjukkan bahwa dunia ini luas. Dunia ini paling enggak peradaban manusia sudah dimulai 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, saya mulai memang dari Yunani, kemudian ke Roma, kemudian ke India, ke Cina, ke Eropa, ya, Perang Dunia, kemudian ke Indonesia. Sehingga kita tahu peta, Indonesia itu letaknya di sini, gitu ya. Islam itu letaknya di sini. Dalam bentang sejarah. Dalam bentang sejarah yang itu panjang. Di sini tadi itu. Oke. Dan let's say gini, kan tadi dari keprihatinan itu tadi ya, saya nggak tahu kalau kesadaran Mas Makin juga tentang itu tadi, tentang bahwa sejarah manusia, sejarah peradaban itu tidak hanya dimulai dari Mekah dan Madinah itu. Kalau Cak Makin sendiri itu menyadari itu ketika les ini, pada mahasiswa juga sudah menyadari itu atau belum? Di mana itu dimulai bahwa kita itu ternyata punya linkage sejarah yang panjang, terhubung dengan dunia geografi yang sangat luas, bukan hanya Jawa, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Asia Tenggara gitu. Ya, artinya ya itu kan pemahaman umum Indonesia itu. Puncak dari kita perjalanannya ya naik haji dan umroh kan. Seakan-akan dunia ini tidak ada tempat lain gitu kan. Padahal dunia ini kan sangat menarik. Ya, waktu S1 saya itu kan membahas perbandingan. Sudah perbandingan. Iya, seorang ahli Al-Quran dari Edinburgh namanya Richard Bell. Itu bahan skripsi saya ya. Jadi dari dia saya belajar bagaimana relasi antara gereja timur di Arab dan lahirnya Islam.
Gereja Timur ya. Gereja Timur. Gereja Timur itu apa? Nestorian. Nah, itu. Yakobite dan lain-lain. itu. Ya. Kan dulu ada gereja barat yaitu di Itali, gereja timur di Konstantinopel. Nah, waktu Islam lahir itu kan gereja timur yang menguasai kawasan termasuk Hijaz ya, Makkah Madinah itu. Iya. Nah, itu yang saya jadikan bahan sebagai skripsi untuk S1. Jadi saya memang sudah mulai terbuka dari S1. Nah, kemudian S2 saya kan ke Mesir ya. Saya akan mempelajari Said Qutb. Oh, Said Qutb. Ya. Oh, dahsyat juga itu. Ya, tafsir Fidilalil Quran. Nah, S3 baru saya meneliti sejarah ya. Bagaimana Islam ini lahir di abad 7. Tetapi yang jadi poin saya kan bukan Islamnya, tetapi ada kelompok yang mirip dengan Islam yang gagal bertahan. Nah, ya, itu di Riyadh atau Yamamah zaman dulu. Nama kelompok ini adalah Musailamah. Gitu. Musailamah yang kemudian digelari oleh sumber-sumber Muslim sebagai Al-Kadzab. Ya, karena kalah. Pembohong karena kalah. Ya. Sejarah ditulis oleh pemenang. Ya, jadi saya mendapati ketika disertasi itu bahwa di saat Islam ini lahir, suasana di Hijaz, Makkah dan Madinah itu jauh lebih kompleks, jauh lebih beragam. Karena gerakan semacam Islam itu paling tidak ada 7 gitu. Di zaman itu ya. Dan yang saya pelajari 2, yaitu Musailamah dan Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt. Ya. Itu di daerah mana? Taif. Itu Taif ya. Ya. Itu yang kemudian jadi buku yang challenging Islamic ortodoksi itu. Oh, itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu pertanyaan yang lain. Ya, kalau itu kan pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad sendiri? Apakah Al-Quran itu satu-satunya? Apakah Islam itu hanya Islam gitu kan? Nah, itu saya garap sebagai disertasi dan ternyata tidak. Ada banyak saudara-saudaranya, ada banyak gerakan semacam Islam, ada banyak nabi-nabi yang lain, ada banyak reading atau Quran yang lain di abad 7. Nah, kalau yang itu saya terbitkan tapi tetap bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau terjemahkan bahaya gitu. Belum. Nah, kalau yang nabi-nabi Nusantara ini kan pertanyaan yang sama saya taruh di Nusantara. Oke. Apakah Nusantara ini punya nabi? Gitu. Mampukah Nusantara ini melahirkan agama sendiri? Kenapa kok kita memeluk agama global dari Indonesia? Jadilah nabi-nabi Nusantara itu. Nah, ini kembali ke tadi ya. Kelemahan kita adalah tidak terbiasa melihat dunia secara utuh dan tidak terbiasa melihat pandangan yang bukan milik kita. Melihat iman lain, melihat tempat ibadah lain, melihat kepercayaan lain itu sangat sulit di kita. Gitu ya. Jadi kita agak sulit jadinya menempatkan diri dalam perspektif orang lain global itu tadi. Terlalu inward looking. Hanya kepercayaan kita, hanya lingkungan geografis kita yang kita tahu. Dan satu-satunya. Yang dijadikan tolak ukur. Buku saya ini intinya meletakkan kita. Sebetulnya kita itu tidak satu-satunya loh ya. We are not alone. Nah, konteks global yang digambarkan di dalam buku ini apa saja konteks itu tadi untuk kemudian nanti memposisikan Nusantara itu di sini gitu. Dan itu kan satu pertanyaannya. Ada pertanyaan lain yang cukup mengganggu dan saya kira kita udah terbiasa kalau sudah pernah S2 atau S3 itu sudah terbiasa. Kalau saya tadi bertanya, mampukah Nusantara melahirkan nabi? Di dalam akademik kita akan selalu ditempatkan sebetulnya orang Indonesia itu mampu berpikir enggak? Sebetulnya orang Indonesia itu punya otak enggak gitu. Punya otak enggak? Bisa berfilsafat sejajar dengan para filsuf dunia enggak gitu loh. Oke. Ini hanya periferi saja, yang enggak kehitung lah dalam peta pemikiran dunia atau gimana. Di satu sisi gitu. kita merasa satu-satunya, tapi di sisi lain ketika kita sudah keluar dari tempurung itu, kita jadi kritis. Jadi inferior gitu. Jadi inferior. Loh,
apakah betul kita punya pemikir itu? Kenapa setiap buku ditulis kok referensinya selalu bahasa Inggris, Jerman atau Arab? Mana yang pribumi ini gitu? Ada nggak filsuf Indonesia itu gitu? Oke. Menarik. Gitu ya. Jadi bisakah Indonesia atau masyarakat Nusantara ini berpikir dan melahirkan kualitas pemikir yang paling tidak sejajar dengan para pemikir dan filosof Eropa, dunia itu, Amerika, Islam, Yunani, Romawi, Cina. Punya nggak kita? Gitu. Buku saya itu pertanyaannya. Oke. Terus kemudian yang ditemukan Mas Makin yang diidentifikasi sebagai filosof itu diantaranya siapa saja? Bab 11, 10, 11, 12. Ada 3 bab itu. Saya mulai dari abad 9 Masehi sampai setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan ya. Ya, intinya ada. Ada. Pokoknya ada. Biar masuk peta ini tadi. Ada pemikir Indonesia. Cuma kita tidak membaca. Kita nggak membaca. Kita tidak membaca yang proper. Kita tidak apresiasi dan kita tidak mengakuinya. Jadi persoalannya bukan mereka, tetapi kita. Kita sendiri. Kita di zaman sekarang kita ini. Kan anti membaca. Cukup tanyakan ada ChatGPT gitu. Cukup AI gitu. Blockchain gitu. Blockchain technology gitu ya. Udah iya aja gitu kan. Artificial intelligence saja. Intinya di situ. Itulah kelemahan kita. Jadi kita punya pemikir. Bahkan kalau kita urut dari abad 9, kan ada kitab namanya Sangka Mahayanikan. Sangka Mahayanikan. Iya. Itu ya semacam petunjuk untuk pencerahan bagi Buddhisme, terutama yang aliran Mahayana Tantrayana. Mahayana Tantrayana. Dan itulah yang menjadi pedoman penyusunan relief dan struktur Borobudur. Di Borobudur. Mulai abad 9 itu. Begitu juga kita punya banyak versi Ramayana. Ramayana yang versi kita sendiri versi juga kita ada. Sendiri. Bukan versi India. Bukan versi India. Bukan versi ini, enggak. Versi kita sendiri. Dan itu yang dijadikan pedoman penyusunan candi Prambanan dan relief-reliefnya. Artinya sejak dulu kita juga punya partisipasi, kontribusi dalam konteks perbincangan dunia tentang filsafat, misalnya itu tadi Buddhisme kah, Hinduisme kah, Nah, cuma kita kan tidak menyadari itu, dan kita tidak apresiasi terhadap karya para pendahulu kita. Intinya kita tidak membaca. Kita sudah sangat yakin dengan artificial intelligence dan nutup jurusan gitu kan. Dan nutup jurusan ya, karena terbatas di situ jadi pengetahuan kita ya. Iya. Jadi itu kan yang kuno ya, sehingga itu yang menjadikan fondasi Indonesia. Misalnya Ki Hajar Dewantara, saya bahas juga di bab 12 atau bab 11 itu. Itu jelas Ki Hajar Dewantara itu membaca itu semua. Kemudian Sanusi Pani tadi saya sebut. Kemudian Purbacaraka. Nah, Purbacaraka jelas membaca itu Arjuna Wiwaha, Ramayana, Mahabharata. Kemudian Muhammad Yamin jangan lupa tadi kita singgung. Kemudian Sultan Takdir Ali Syahbana jangan lupa. STA Sultan Takdir Ali Syahbana. Mereka semua menurut saya layak disebut filsuf. Kenapa? Karena seorang filsuf itu adalah orang yang membaca, intinya itu. Dalam membaca dia bertanya, gitu ya. Bertanya di atas bacaan. Jadi, saya tertarik dengan tadi tahu STA misalnya polemiknya dengan Armin Pani atau Sanusi Pani waktu itu. Sanusi Pani. Dengan Sanusi Pani. Polemik soal gimana sih kita mau mengadopsi Barat atau Timur gitu. Itu kan di buku ini ada apa 12 itu 12 awal.
Nah, artinya gitu zaman itu penulis dan pemikir Indonesia, intelektual Indonesia juga sudah terhubung dengan dunia global dan sangat percakapan terhubung. global lah gitu. Sangat terhubung. Itu mereka semua itu kan didikan politik etis Belanda. Jadi mereka secara intelektual ya Belanda lah, ya Eropa standarnya. Nah, dibanding dengan sekarang ya jauh. Jadi kita mengalami deflasi ya, bukan inflasi. Deflasi kualitas pemimpin dan kualitas intelektual. Oh, zaman itu sudah sengit. Misalnya Purbacaraka, dia berkomentar banyak itu tentang Hasanah Serat, Babat gitu. Apalagi kalau kita baca buku-buku Muhammad Yamin ya. Wah, itu penuh dengan negara kertagama, ya. penuh dengan Sutasuma, ya. Ki Hajar Dewantara nggak usah ditanya lah, beliau ahli pendidikan, tapi jelas itu literaturnya ganda. Nah, misalnya kalau kita baca Soekarno misalnya, gampang lah di bawah bendera revolusi. Pemikir Eropa mana yang nggak dikutip gitu ya? Montesquieu, John Locke, Adam Smith, bahkan Machiavelli. Machiavelli pun dikutip di bawah bendera revolusi. Standar para pendiri bangsa ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Mereka adalah pembaca, reader mereka. Nah, ini yang miss kita. Miss betul ya. Iya. Apalagi kalau mikir sekarang ya, kualitas tulisan kita itu diukurnya bukan kualitas refleksi refleksi terus kemudian kedalaman tulisannya, tapi sejauh mana sekarang itu banyak citasinya. Gitu. Gitu. Tapi gimana sih cara memulainya ya? Lesi dari kebutaan akan tradisi membaca yang benar, yang proper, yang baik gitu, dan kemudian merasa itu tadi entah terasing, terpisah, terisolir dari dunia luar tadi itu. Apa yang bisa kita lakukan dalam konteks entah pembacaan khazanah kita sendiri, khazanah Islam, khazanah Nusantara, dan kemudian tadi menghubungkan dengan konteks globalkah, dengan konteks kekiniankah, gitu gimana? Jadi tugas kita, akademisi ilmu bidang kita, sosial, humaniora, dan lain-lain itu membaca ulang karya yang sudah berusaha melakukan sintesis. Ya, dan ini yang sering kita lupakan. Misalnya taruhlah Purbacaraka. Purbacaraka ini kan sintesis antara dia dididik di Belanda ya, dan Jawa. Belanda dan Jawa. Dan ini pergulatan pikirannya juga banyak ya. Begitu juga perdebatan klasik misalnya antara Natsir dan Soekarno dalam buku Daliar Nur ya. Kalau masih ingat, gerakan pemikiran, gerakan ini kan juga sudah pergulatan tersendiri. Cuma sayangnya kita kan skip itu, sehingga kita kalau nulis itu kan langsung merujuk ke Barat langsung gitu kan. Tapi melupakan bahwa di kita sudah terjadi perdebatan lah. Akhirnya kita mengulangi perdebatan dari zero. Tidak melanjutkan yang sudah dirintis. Jadi ini akibat dari kita tidak membaca. Jadi kita seakan-akan itu gak ada, sehingga kita mulai lagi membaca Habermas misalnya, baca Michel Foucault dari nol, dari zero. Padahal itu semua sudah direspons sejak awal oleh para pemikir di sini, sehingga itu sudah menjadi hasanah tersendiri, kreativitas tersendiri yang patut kita apresiasi, baca, dan kita kembangkan. Nah, dari situ lahirlah filsafat Nusantara sebetulnya. Gitu ya. Nah, gampangnya Cak Nur ya. Buya Syafi'i Ma'arif kan, kebetulan di sini ada banyak buku Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, itu kan sintesis dari banyak hal tuh, Buya Syafi'i Ma'arif, Cak Nur, Gus Dur, bahkan Mbah Amin Rais itu yang masih ada bersama kita, itu kan sintesis. Metode Fazlur Rahman, yang Fazlur Rahman genealogisnya kembali ke
tradisi interpretasi Jerman, yaitu Weber dan Gadamer, ya, Max Weber dan Hans-Georg Gadamer. Tapi kemudian sudah disyahadatkan oleh Rahman menjadi double movement, ya. Nah, dua gerakan, ya, Paul Ricoeur, di situ ada Roland Barthes gitu, ya. Nah, ini yang diterima oleh Cak Nur, oleh Buya Syafi'i Ma'arif, ya, Chicago, ya, kemudian Pak Amin Rais, dan jangan lupa Gus Dur juga masuk dalam lingkungan itu, ya. Nah, ini yang kita tidak baca lagi. Kita tidak, bahkan itu ya anak-anak sekarang itu kalau ada LK itu, ya, latihan kader itu kan, saya sering diundang. Saya tanya, kamu sudah membaca Islam keindonesiaan belum? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ini yang menyedihkan. Terus apa yang kamu baca? Cuma buku tipis itu, NIK atau NDP. Itu sari-sarinya aja itu. Kau bacalah itu. Sama juga di teman-teman NU juga sama. Ya guyon-guyonnya Gus Dur aja, humor-humornya aja yang dihidup-hidupkan. Ya, kok repot gitu. Tapi pikirannya kan tidak pernah dibaca dan tidak pernah dikritisi. Ini yang penting, ya. Tidak hanya membaca, mengkritisi. Jangan diterima apa adanya. Ini yang level yang lebih tinggi lagi. Setelah membaca, kata terakhir atau kesimpulan terakhir dari buku itu apa, kita pahami, kita kritisi. Kita ciptakan yang baru. Apresiasi yang tertinggi itu dalam kritiknya itu. Kritik. Bukan diagung-agungkan, ya, disolawati, diistighosai. Justru sebaliknya. Gitu, ya. Artinya kalau kita berkaca pada tadi itu pemikir-pemikir intelektual Nusantara, Purba Caraka, Cak Nur, dan macam-macamnya tadi itu, mereka itu engage dengan perbincangan global soal bagaimana, soal nation building, let's say Soekarno kan baca naskah-naskah Jerman, Belanda, termasuk naskah Nusantara, disintesiskan di dirinya, di dalam konteks Pancasila, dalam konteks Muhammad Yamin tadi juga, dalam konteks di bawah bendera revolusi. Nasir juga saya kira juga demikian, meskipun tampak modernis, Islamis gitu, tapi sangat terbuka membaca naskah-naskah Barat. Iya, pakai dasi. Dahsyat gitu. Nah, sebenarnya sudah ada presiden dan teladan dari ini tadi, para pendiri bangsa ini tadi. Harusnya nggak ada alasan buat generasi sekarang, mahasiswa juga akademisi, engagement dengan pihak luar itu tidak dalam posisi yang kita inferior. Inferior itu gini misalnya, kalau kita mengutip apa itu namanya, let's say mau bikin tulisan, ini para dosen biasanya ngutip dari luar itu, seakan-akan itu adalah sumber primer yang nggak bisa dikritisi, kira-kira begitu. Jadi harus ada keberanian untuk engage, berdebat dengan mereka, mengkritisi mereka juga, ya. Ya, pertama ada dua hal, ya. Yang pertama, para pemikir pendiri bangsa, intelektual awal Indonesia ini memang menganggap dirinya sejajar dengan orang-orang Belanda, orang-orang Jerman, orang-orang Amerika. Lihatlah Soekarno, ketika dia turun dari pesawat, dia tidak mau turun dia. Saya mau turun kalau dijemput Kennedy. Ah, gitu ya? Oh iya, dia tidak akan membawakan map, gitu, ya? Tidak ada. Membawakan map, tunduk-tunduk, siap, monggo gitu. Wah, Soekarno tinggi harganya. Pride-nya tinggi. Oh, dan itulah simbol kita. Saya tidak mau turun dari pesawat. Saya tidak akan turun ke Amerika. Jemput saya. Saya presiden. Kennedy presiden, sama kita. Nggak bisik-bisik ke anaknya presiden. Mana ini? Nggak gitu ya. Ada proyek ini nggak? Enggak. Oh, sejajar kita. Nah, wah, keluar dari PBB kan Indonesia, coba bayangkan. Asia, Afrika itu. Dan begitu juga Hatta, Amir Syarifuddin, kemudian Agus Salim. Oh, sejajar. Wah, kalau konferensi Renville, KMB, wah, bukan di bawah, enggak. Fotonya di depan, di tengah, gagah gitu. Dan argumennya juga diplomatis. Enggak, berapa tarifnya gitu kan? Enggak. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya khawatir kapasitas kita sudah nggak cukup memahami mereka. Ya itu tadi ada deflasi, ya, ada penurunan kualitas kita.
Jadi kalau para pemikir Indonesia awal, para pendiri bangsa sejajar dengan Eropa, nah, kita jauh di bawahnya. Kita sudah inferior. Tidak hanya mental, tapi kualitas kita nggak nyampe gitu loh. Kualitasnya. Sudahlah, gampang aja, sederhana. Agus Salim, kita tarik Agus Salim, orang Minang ini, orang yang pakai kopiah ini. Berjenggot tapi saudaranya masuk Kristen gitu kan. Agus Salim itu berapa bahasa? Konon 13. Nah, Soekarno sendiri setiap pidato 4, 5 bahasa, 7 bahasa. Hatta, Syahrir. Jadi itu pemimpin loh ya. Itu presiden, menteri loh ya. Itu justisusnya berapa bahasa itu ya. Dan itu tidak hanya diomongkan. Kalau ngomong kan level rendah, dibaca. Mereka membaca buku itu dan menulis. Muhammad Hatta kan di lokomotif kan. Ya tentu dia dididik di Belanda. Oh sama, kita juga dididik di Amerika kan. Apa bedanya gitu ya. Nah, bandingkan dengan para pemimpin kita saat ini. Saat ini sudah berpemimpin ya, entah DPR, eksekutif, legislatif, dikatakan bahasa Indonesia aja kebalik-balik subjek predikat. Bahasa Inggris, jauh bahasa Inggris. Nudul-nudul nggak jelas itu. Bahasa Indonesia aja subjek predikat kebalik. Jadi ada penurunan yang luar biasa kualitas kita. Kenapa? Karena pendidikan kita menurun. Kualitas pendidikan kita menurun gitu ya. Ya ingat, ketika Orde Baru ya, entah suka entah tidak suka, yang jelas Orde Baru harus kita akui, orang-orang terdidik ini berperan penting, para teknokrat itu. Habibie misalnya, ya. Wijaya Niti Sastro, Emil Salim misalnya. Wah, itu orang-orang top itu. Masihlah sejajar dengan orang Amerika gitu ya. Ya, saya tidak mau nyebut nama sekarang ya, bandingkan dengan yang sekarang kan. Atau masing-masing zaman itu melahirkan begitu, Trump dengan Prabowo dengan ya, saya tidak komentar yang jelas. Udahlah, kita itu mengalami deflasi pemimpin, deflasi intelektual. Dan ini kok jurusan-jurusan ini mau ditutup gimana? Mau jadi robot semua. Udah lah, kasih makan aja kenyang perutnya udah lupa itu. Iya, padahal kalau pemimpin dulu itu masih belum ada YouTube, kita bisa belajar dengan orang dari berbagai macam negara, belum ada Duolingo, belum ada fasilitas macam-macam untuk belajar bahasa. Tapi mereka bisa mengoptimalkan kemampuan mereka, mencari sumber-sumber untuk bisa menguasai bahasa-bahasa itu dan bisa berbahasa memakai bahasa itu untuk berbicara, berdebat dengan orang yang punya bahasa itu gitu. Ya kita harus kagum. Kita harus kagum sama mereka. Dan kagum itu punya konsekuensi. Kita harus meniru mereka. Ya, cuma kan kita enggak punya posisi lah untuk macam-macam. Kita kan rakyat biasa, warga negara biasa. Tapi kita prihatin itu dengan kualitas mereka, para pendiri bangsa ini, dengan kualitas pemimpin kita saat ini. Dan termasuk kualitas akademik kita saat ini juga sangat memprihatinkan. Itu kan saling berkorelasi. Nah, setelah kagum itu, kalau setelah kagum, setelah kagum kan perlu melangkah juga, makin. Dimulainya dari mana? How to start? Jangan tutup jurusannya. Tutup jurusannya. Meskipun ya kalau pandangan pasarnya kan filsafat cuma berapa sih ininya mahasiswa per bulannya apa per tahunnya? Sedikit sekali. Ya kalau toh memang filsafat dianggap pengangguran ya cuma berapa? Paling cuma 10 atau 6 orang, ya biarin aja nganggur. Pengangguran yang banyak itu bukan dari situ. Justru bukan dari jurusan-jurusan humaniora. Bukan. Coba aja dicari sana statistiknya. Ya, tapi kan orang-orang kita sekarang kan memutuskan tidak berdasarkan riset. Berdasarkan mood, berdasarkan emosi, berdasarkan viral atau mengamankan posisi, menyenangkan, puji-puji gitu. Itu kelemahan utama itu. Ya, kita sebetulnya sudah begitu ya. Dulu sebelum muncul generasi emas itu kan. Ya para pangeran, para sultan, para wedana, para bupati kan suka memuji-muji gubernur jenderal Belanda toh. Suka muji-muji residence
Residence, Belanda. bupati-bupati ya gitu. Nah, persis seperti sekarang ini kira-kira. Ada nggak kalau inspirasi remedinya lah gitu dari entah pemikir, filosof yang ditulis oleh Cak Makin itu dalam konteks itu tadi, dalam konteks menanggulangi krisis krisis confidence gitu berhadapan dengan orang lain, menghadapi krisis kompetensi dalam konteks kompetisi global gitu. Ada nggak kira-kira yang bisa kita baca dari misalnya entah buku-buku yang ini atau buku yang lain dari masa lalu kita atau masa lalu tempat lain yang kita bisa berkaca dan jadikan referensi gitu? Ini remedinya sudah diulang-ulang berkali-kali, cuma kita pura-pura nggak dengar. Utamakan pendidikan. Pendidikan tetap ya. Biayai pendidikan. Biayai riset. Anggap para intelektual ini bukan musuh. Itu pemikir negara itu aset itu, bukan musuh. Tapi yang jelas utamakan pendidikan. Guru diperhatikan kesejahteraannya. Akademisi diberi ruang. Riset dibiayai. Pendidikan, dan itu sudah rumus kuno dari era Cina kuno. Ren, nilai-nilai value. Pendidikan ingin bertahan ribuan tahun, didiklah manusia. Ingin kenyang sehari, tanamlah padi gitu. Ingin biar orang-orang cepat ngantuk, ya kasih makan biar ngantuk, biar nggak kritis, biar lebih gampang gitu ya. Iya. Kita makan pendidikan. Ya, di tradisi mungkin Asia Selatan atau Cina itu ada namanya Sangha, tempat-tempat ya mungkin kayak pesantren sekarang. Ya, Sangha itu jadi pusat pendidikan gitu ya untuk mendidik para Buddhis segala macam. Terus kemudian di Persia itu ada namanya Khonakoh, gitu kan. Untuk juga pendidikan. Bahkan pada masa Nizamiyah, pendidikan itu kan mengkopi cara model-model pendidikan ini tadi yang dibangun oleh Nizamul Mulk itu juga pendidikan gitu ya. Konon Wali Songo kan dari kata Wali Sangha. Oh, Wali Songo itu Sangha. Tidak 9, tidak hanya 9. Tapi Sangha Buddhisme. Jadi memang negara yang hebat, peradaban yang maju itu memelihara para pemikir. Dan itu sudah lama ditulis. 1000 tahun yang lalu udah ditulis oleh Ibnu Khaldun. Sebuah dinasti, kerajaan, negara, bangsa yang ingin berjaya, kuncinya ada di intelektual. Pelihara ini, pendidikan memajukan. Apalagi sekarang. Coba sekarang, mana ada negara yang maju, yang teknologinya tidak maju gitu? Kan tidak ada. Ya termasuk yang kita pakai artificial intelligence itu kan produk dari negara-negara maju, yang kita sangat bangga itu, diucapkan di mana-mana. Tapi kan kita konsumen bukan produsen. Ya Amerika misalnya punya Silicon Valley dan universitasnya top-top. Nah sekarang yang rising kan Cina. Oh Cina universitasnya top-top. Dan berapa dana pendidikan mereka untuk riset, untuk para scholarnya itu ya. Ya udah yang dekat aja Singapura itu. Berapa itu dana risetnya? Dan bagaimana negara ini mensupport orang-orang elit ya, orang-orang elit terdidik gitu ya. Bahkan orang lain kayak saya, kayak sampean kan ditarik ke Singapura untuk jadi fellow di sana, dibiayai sama mereka gitu. Hanya ingin menghargai orang pintar. Hanya orang pintar ini bukan musuh ya. Bukan musuh kerja itu. Gitu ya. Iya, orang ini yang membangun peradaban. Ya konsekuensinya telinga kita harus tebal gitu. Karena orang pintar ini ngomongnya kadang nyakit gitu. Gitu ya kadang. Dan itulah gunanya pemimpin itu telinganya harus rangkap-rangkap dan tidak baperan gitu. Ya baperan. Dan memang ya para pemikir, para pendidik, orang di kampus atau pemikir ini tadi, mereka dibayar, digaji atau dipelihara, dalam tanda kutip dipelihara itu untuk membunyikan apa yang sebenarnya arah bangsa.
Ya, Gitu. kadang-kadang memang orang itu lebih suka dikasih tahu apa yang dia inginkan daripada apa yang terjadi. Yang terjadi diabaikan, tapi yang dia bayangkan itu ingin diulang-ulang. Gitu. Padahal yang dibayangkan itu belum tentu benar. Tapi kalau gini, Mas Makin kan ya pernah tadi jadi peneliti tamu, jadi fellows di Australia, di Jepang, di Jerman, di banyak tempat lah ya gitu. Kalau di institusi pendidikan di negara-negara maju itu ya, itu posisi ini tadi ilmu-ilmu humaniora terutama ini tadi, bagaimana mereka memposisikannya, menghargainya, sama dengan konteks di Indonesia karena kecenderungan pada teknologi, pada STEM dan macam-macamnya, atau berbeda? Ya, jadi mereka kan juga ada politiknya ya. Ya, politik rezim kan ya sering berganti. Itu biasa. Dan biasanya setiap rezim kan punya prioritas. Itu wajar gitu ya. Tetapi bagaimana negara-negara maju itu menghargai ilmu pengetahuan, itulah yang harus kita pelajari. Misalnya Jerman. Jerman kan jelas lah negara sekuler kan. Ya, partainya ya ada sih partai Kristen kayak CDU gitu ya. Christian Union itu kan. Tapi kan sudah sekuler gitu ya. Artinya ya kalau di polling ya mereka tidak percaya agama rata-rata. Tapi kok Islamic Studies berkembang di sana. Berkembang. Dan dibiayai. Apa manfaatnya Islamic Studies untuk industri mereka kan? Untuk mereka. Ya sama dengan Amerika lah. Amerika ini kan tidak hanya mempelajari sejarah mereka, tapi justru tentang Indonesia di Cornell kan proyek besar itu. Tentang Cina, tentang Korea, semua dipelajari oleh mereka dan negara mensupport itu. Dan tidak ada hubungannya dengan industri. Nggak ada hubungannya dengan industri. Begitu juga sekarang ya Taiwan, Cina, Korea sama, mereka tertarik juga tentang isu-isu yang ada di sini dan tidak terkait langsung dengan industri. Nggak ada. Ya sama itulah fakta yang jelas kan, jurusan tafsir ngurus kehutanan gitu. Artinya enggak bisa kita menghakimi sesuatu yang sifatnya linier itu enggak. Linearitas itu ya. Ada linearitas itu. Halusinasi. Ya kalau kita lihat ya negara-negara maju saja apresiatif terhadap tradisi ilmu pengetahuan termasuk humaniora ya. Sarjana-sarjana besar tentang Islam gitu, Fuad Seskin macam-macam di Jerman itu kan, wah raksasa-raksasanya di sana, di Eropa, di Inggris, di SOAS, di Edinburgh, di Amerika juga demikian. Ya kita lihat misalnya Napoleon kan, Napoleon Bonaparte, ya, karena orang terkenal Napoleon kan, Prancis. Kemudian ke Mesir kan, menjajah Mesir kan. Apa yang dilakukan oleh para birokrasinya? Membawa artefak-artefak Mesir kuno ke Prancis. Kemudian dibukalah jurusan tentang Egyptologi. Bahkan Inggris, Jerman juga membuka hal yang sama, mempelajari tentang Mesir. Dan ahli-ahli Mesir kan dari situ, arkeologi, ya, kemudian hieroglifik ya, dan berbagai macam kitab Mesir kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Apa manfaatnya untuk industri? Tidak ada. Tapi itu kan ilmu pengetahuan. Begitu juga para sarjana Belanda waktu di Indonesia, merawat Borobudur, merawat Prambanan, membawa kitab-kitab kita ke Leiden, ke Amsterdam, ke kota-kota Belanda, dipelajari di sana. Ahli wayang aja masih banyak sekarang di Belanda kan. Ahli candi kan orang Itali itu, kawan-kawan kita. Itali ya? Nah, kan Itali ahli Buddhisme, Hinduisme Indonesia ya? Dan orang Belanda ya. Apa manfaatnya candi untuk ekonomi Belanda? Kemudian kenapa mereka merekonstruksi Prambanan, Borobudur? Apa manfaatnya? Ya sudahlah, kita yang paling dekat dengan kita, Wycliffe itu kan. Wycliffe kan orang Australia kan. Apa manfaatnya dia menulis sejarah Indonesia itu kan? Apa manfaat industrinya? Kan tidak ada itu. Tapi dibiayai kan oleh funding Australia, Amerika gitu kan.
Sama juga dengan Singapura kan. Singapura kan dari dulu mempelajari kita. Dan tidak ada kaitannya dengan industri mereka. Kalau biasanya respon orang sini ya, orang kita kebanyakan, mereka kan para orientalis, dengan modus kita itu ingin menundukkan kita gitu. Ya kalau kita ingin menundukkan mereka balik ya pelajar. Jangan malah ditutup itu kan. Jadi kekurangan kita adalah membaca. Kita bukan bangsa pembaca, dan itu banyak survei yang menyatakan minat membaca Indonesia itu sangat rendah. Kalau setiap orang membaca di pojokkan, wah ini tidak patriotik dan lain-lain, dan jurusan ini ditutup semua, ini tidak ada manfaatnya industri, ya sudah levelnya rendah, mau direndahkan lagi. Itu bencana pendidikan. Dan ingat loh ya, di semua ceramah YouTube, di TV itu, yang ceramah itu bukan pembaca loh ya. Dan itu banyak yang salah paham itu. Tentang agama, tentang negara, itu kan ngawur semua gitu. Dan yang membaca kayak kita kan tidak dapat ruang. Nggak dapat. Sehingga ada podcast inilah, sedikit memberi ruang gitu ya. Iya, kalau agak dalam gitu, nggak kontroversial gitu, biasanya adem ayem aja itu channel. Kalau kontroversial gitu, apa itu namanya, menimbulkan kontroversi baru. Tapi kebanyakan itu tadi ya, krisis baca itu ya. Krisis membaca. Indonesia itu krisis membaca. Krisis membaca, krisis buku ya. Krisis buku. Buku yang diproduksi kita ya bisa jadi masih terus memproduksi tapi tidak laku karena tidak ada yang baca itu ya. Tidak ada yang baca. Dan kualitasnya juga menyedihkan. Misalnya transkrip dari ceramah di YouTube atau status Facebook dibukukan. Debat di X dibukukan. Itu kan apa itu? Tidak ada refleksi, tidak ada konten, tidak ada berpikirnya. Pokoknya transkrip aja. Transkrip. Ataupun kalaupun buku ke artikel jurnal hanya untuk memenuhi itu sudah jadi ritual. Sudah jadi seremoni. Pokoknya ada istilahnya rumusan masalah, ada hasil survei, ada kesimpulan. Artinya susunannya sudah tetap dan tidak bunyi apa-apa. Imrat. Tidak bunyi apa-apa. Itu sudah jadi ritual, sudah jadi kayak upacara bendera gitu. Nggak ada jiwanya di situ. Tidak ada maknanya. Jadi itu harus dikritik juga, para akademisi kita sudah berhenti berkarya. Ya semua hanya untuk memenuhi naik pangkat aja. Tetapi tidak ada bunyinya paper-paper itu. Semuanya hanya apa yang disebut novelty, kaitkan ini dikitin. Terus kemudian sitasi, itu kan bohong-bohongan semua sitasi itu. Tinggi-tinggian sitasi. Iya, yang paling berpengaruh diukur dan dirayakan kan yang paling banyak karyanya di jurnal terindeks, terus kemudian citasinya berapa ribu, ini menjadi top scholar. Itulah namanya berpikir birokratis, gitu ya, administratif, yaitu ritual seremonial. Nggak esensial, nggak ada kontennya. Yang ada ya hura-huranya. Ya, nepuk-nepuk dada sendiri. Yang saatnya kita kemudian merayakan ya buku ini dengan buku, menulis buku, membaca buku gitu ya, paling tidak ya. Terus kemudian ya kalau ada diskusi buku, mungkin bahkan yang kritis jangan sampai dibubarkan. Gitu kan ada beberapa pembubaran diskusi buku juga. Buku ini cukup ramah. Mudah dibaca, konsepnya berat tapi diringankan. Diringankan dan dijamin juga kira-kira memperkuat atau mengikis akidah ini. Akan memperkuat. Karena kita bermula dari dialektika filsafat, bertanya. Akidah yang kuat itu kan akidah yang diuji dengan pertanyaan. Diuji, ya. Bukan dipaksakan, bukan direpetisi terus gitu ya. Kita jawabin. Oke. Makasih banyak. Ya, makasih. Nanti kita belum deep down to buku ini, mungkin lain kali kita bisa diskusikan. Ini juga bukunya
baru di tangan saya, nanti saya baca terlebih dahulu. Oke. Makasih atas kedatangannya, Ya, terus produktif, terus menulis, terus mencerahkan kita semuanya lah. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, begitu perbincangan kita dengan Profesor Dr. Al-Makin. Mudah-mudahan bermanfaat dan paling tidak memberi pencerahan dan inspirasi bagi kita semuanya untuk kembali membaca buku, kembali refleksi, kembali menaruh jiwa dalam tulisan-tulisan di buku maupun di tulisan-tulisan kita kira-kira begitu ya. Dan mudah-mudahan dengan pondasi itu kita seperti tadi para pendiri bangsa kita yang confidence berdialog dengan berbagai macam pikiran untuk menemukan sintesisnya tersendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.